Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafal Isani Aziz dari kelas 12 IPA 5 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori masuknya Islam dari Gujarat, India ini dikembangkan oleh peneliti di Belanda seperti Pisnapel, Snokorgonje, dan Mokwete. Berdasarkan teori ini, diceritakan bahwa orang-orang Islam di Arab melakukan perjalanan ke Gujarat, India. Di sana, Islam mazhab Syafi'i berkembang diajarkan oleh orang-orang ini. Kedua, teori Hijriah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama-tama Hijriah, abad ke-7 Masehi. Ulama Buya Mekah mengemukakan bahwa Islam berasal dari tanah Arab atau Mesir yang dibawa oleh kaum musafir. Diungkapkan oleh A.H. Jones bahwa mereka saling membara ke tempat-tempat di dunia untuk mendirikan kumpulan atau tarekat. Yang ketiga, teori Persia. Datanya Islam dari Persia ini karena banyaknya persamaan budaya Islam antara Indonesia dengan Persia. Peringatan Asyura atau 10 Muharram untuk peringatan Syahid Hussein ini terdapat di kedua negara. Huruf apa antara orang Persia dan Indonesia pun memiliki kemiripan. Selain itu, ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj juga memiliki kesamaan yang berkembang dalam bentuk puisi. Kemudian, teori Muslim Cina. Teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Ini bukan teori saya, tapi ditulis oleh salah satu profesor Indonesia yang sekarang mengajar di Saudi, yaitu Profesor Al-Qurtubi, kata Budi Sugandi yang saat itu tengah menjadi kandidat dokter di Southwest University, Cina. Budi menjelaskan, pedagang Muslim Cina datang dan menetap di Indonesia melalui Palembang pada abad ke-9. Para pedagang Cina ini kemudian menjalin perkawinan dengan warga setempat. Hingga terjadi perkawinan seorang perempuan Cina dengan Raja Brawijaya V, yang kemudian melahirkan anak bernama Jin Bun atau yang lebih dikenal sebagai Raden Patah, Raja pertama Kesultanan Demak. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara. Pedagang dengan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang didominan oleh termasuk Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate, dan Tidore di Kepulauan Maluku Timur. Pada akhir abad ke-13, Islam yang telah berdiri di Sumatera Utara, abad ke-14 di timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur, abad ke-15 di Malaka, dan wilayah lain semenanjung Malaya. Kemudian, saluran penyebarannya. Yang pertama, saluran perdagangan. Saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia, maupun Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Tidak hanya melakukan transaksi niaga, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ini mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia, lalu kemudian masyarakat sekitar. Semua orang, sehingga suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan baik untuk mengenalkan ajaran Islam. Yang kedua, ajaran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang Muslim yang menetap pada nikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat. Karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat, pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Muslim yang dianut oleh orang tuanya. Perkawinan dengan putri kalangan bangsawan dan kerajaan yang juga membawa pengaruh lebih kuat dalam penyebaran Islam, karena perkawinan yang membuahkan keluarga Muslim yang soleh mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Bahkan, semakin banyak kalangan keluarga istana memeluk Islam dari lambat laut, kerajaan yang tadinya bercorak Hindu, Buddha, perlahan menjadi bercorak Islam. Yang kemudian saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam, sekitar abad 17. Pengaruh tasawuf banyak dijumpai dalam hal seni sastra berupa babat dan hikayat.
Ajaran ini terutama berkembang di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakatnya. Adapun tokoh tasawuf Nusantara yang terkenal, yaitu Syamsuddin As-Sumantri dan Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian, saluran pendidikan perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh-tokoh ulama untuk membalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat para kalangan masyarakat untuk menimba ilmu, menjadi guru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Alasan agama Islam mudah diterima. Yang pertama, masuk Islam yang mudah. Kedua, disebarkannya dengan cara damai. Ketiga, ibadahnya sederhana. Empat, memiliki nilai yang sama dengan sifat masyarakat Indonesia. Kelima, disebarkan melalui kesenian. Enam, masyarakat Islam yang bersifat fleksibel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.